Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang dahsyat itu ada dalam kita, amin. Setiap apapun yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu, mari kita sampai pada satu titik kita percaya kita sedang disiapkan, amin, untuk menerima tuaian yang besar. Mari katakan kepada kiri kananmu, apakah engkau siap menerima tuaian yang besar? Apakah engkau siap? Amin. Dan inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Dengar, ingatlah, dan lakukanlah dalam hidup kita. Amin.
crashed many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kau berada pagi hari ini. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, Tuhan mengingatkan satu firman Tuhan kepada saya di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Bunyinya seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya tidak tahu hari-hari ini kondisi apa yang sedang kau alami. Mungkin kau mengalami tekanan yang begitu berat karena pekerjaan, karena kehilangan mata pencaharian, atau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Apapun itu, mari saat ini saya mau ajak setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dia katakan sampai memutih rambutmu, Dia akan menggendong kita. Dia adalah Allah yang setia, amin. Mari itu, kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau dalam hidup kami. Kau adalah selamanya dalam hidup kami Tuhan. See me through.
through every season in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I will sing hallelujah, Lord, for your goodness endureth forever. Yes, Lord, you are good to me. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. 'Cause you never let me go through it all. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau tak pernah melepaskan tangan-Mu. Kau memegang hidup kami.
hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Yes, you are faithful, Lord. Everlasting arms, you never let me go through it all. Tanganmu yang tak pernah melepaskan kami, tanganmu yang menuntun kami melewati setiap pencobaan dalam hidup kami. Ketika kami tak sanggup, Tuhan, kami tak mampu, ada Engkau yang menggendong kami, mengangkat kami, menguatkan kami. Ada Kau, Tuhan, ada Kau, Bapa. Kami percaya kami tak sendirian. Kami percaya kami tak pernah ditinggalkan. Kami percaya Kau memberikan kekuatan di saat kami tak berdaya. Kau yang mengangkat kami, membawa kami terbang, membawa kami terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi badai. Oh, sehingga kami menang, kami terbang tinggi bersamamu, kami mengatasi badai dalam hidup kami. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, bahwa mata kami melihat, Tuhan. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Kami percaya, Tuhan,
percaya kan firman-Mu bahwa ku percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Kau telah menaruhkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Dan kami akan bangkit karena kami lebih dari pemenang. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa kami mampu melewati semuanya itu. Akan ada jalan keluar Tuhan yang Kau berikan tepat pada waktunya. Kami gak mau kehilangan iman percaya kami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Apapun yang terjadi kami mau tetap katakan Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hanya kepada-Mu. Kau kekuatan kami. Gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan kami. Kaki kami tidak akan goyah, dan kami tidak akan gentar Tuhan, karena kami tahu kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat ya. Tanpa terasa kita sudah melewati masa pandemi 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini kita benar-benar tidak mengadakan ibadah secara onsite. Tetapi ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Mulai bulan April tanggal 3 ini kita akan memulai ibadah onsite. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah tahun ini ada perubahan. Ibadah akan disesuaikan dengan core will saudara masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu ibadah secara core will, saudara mengikuti jam-jam ibadah yang nanti saudara dapat lihat. Ya. Dan bagaimana kalau saudara belum berkomsel? Saudara juga nggak usah takut, saudara boleh tetap hadir. Yang penting saudara mendaftar. Ya, itu persyaratan untuk kita bisa beribadah. Lalu siapa saja yang boleh datang? Bapak Ibu Saudara, untuk awal ibadah onsite ini ya, kita batasi sampai dengan pasel lebih dahulu. Pasel, korsel, korta, dan korwin. Bapak Ibu Saudara, jadi yang bisa hadir di ibadah bulan April adalah batasannya dimulai dari pasel ke atas. Lalu bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah kita masih menggunakannya? Jelas. Karena masih dalam masa pandemi, ya,
pemerintah belum mengumumkan pandemi ini berakhir, kita masih tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tentunya yang pertama masker, itu adalah hal yang wajib yang kita harus ikuti, ya. Lalu saudara juga wajib cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Lalu saudara juga boleh disediakan sanitizer, saudara boleh menggunakannya. Lalu ada cek suhu, dan satu hal yang penting, saudara harus mendaftarkan melalui apps Abalove Industri. Pendaftaran ibadah, saudara daftar melalui apps Abalove Industri dan disesuaikan dengan jamnya masing-masing, ya, sesuai core will saudara. Lalu saudara, jam-jam ibadahnya seperti apa? Jamnya nanti saudara bisa lihat di layar saudara. Lalu bagaimana dengan jemaat yang belum boleh beribadah secara onsite, tapi saudara juga mau beribadah? Saudara jangan takut, saudara tetap dapat beribadah secara online, ya, melalui YouTube Abalove Industri. Bapak Ibu Saudara, jadi artinya semua jemaat tetap dapat beribadah, ya. Hanya yang onsite dibatasi sampai dengan pasel ke atas lebih dahulu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara tetap antusias, ya, untuk kita bersama-sama menyambut ibadah onsite. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi hari Minggu ini, dan saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai tanda-tanda bahwa kita ada di zaman akhir. Dan hari ini saya akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mengenai berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus. Nah, ini adalah bagian terpenting dari doktrin akhir zaman, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam pengajaran, dalam khotbah tentang akhir zaman, bagian yang penting bukan soal tanda-tandanya segala macam. Oke, itu membuat kita semakin sadar, ya, supaya kita semakin berjaga-jaga, ya, semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Oke, nah ingat ya, ini adalah ciri satu-satunya dari 5 gadis yang bijaksana, yaitu berjaga-jaga. Ya, nah. Apa artinya berjaga-jaga di sini? Apa artinya kita seperti orang dunia? Kalau kita lihat, saya pernah lihat di National Geographic di Amerika, banyak ya orang yang berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan the doomsday, hari kiamat. Caranya gimana? Mereka bikin bunker, ya, mereka tumpuk makanan, jadi nanti akan dikasih skor. Ya, dengan metode seperti ini mereka bisa bertahan terhadap kelaparan berapa lama? Mereka bisa bertahan terhadap zat kimia, ya, atau polusi. Ya, kalau ada perang kimia semua gitu ya, mereka bisa survive berapa lama di dalam bunker itu. Ya, berapa oksigen udara yang tersedia di dalam. Dari situ kan kelihatan. Ada yang bertahan bertahun-tahun, ada yang cuma berbulan, ada yang mungkin cuma beberapa minggu, ya kan. Nah, bukan itu berjaga-jaga. Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan mau panggil kita hari ini, walaupun sehat-sehat, kita lihat ada atlet yang begitu fit badannya, ya, tetapi tiba-tiba kayak pemain bulu tangkis, habis latihan bulu tangkis, istirahat, meninggal. Jantungnya stop. Mau ngomong apa? Kita nggak bisa bilang, loh itu kan makanannya dijaga, olahraga. Oh ya, ternyata dia ada cacat di jantungnya. Mau ngomong apa? Ya, jadi bukan kita berjaga-jaga seperti habis nonton film horor. Waduh, lampu jangan dimatiin, ya kan? Tidur rame-rame, ya. Bukan berjaga-jaga seperti itu. Tetapi supaya kita berjaga-jaga seperti yang firman Tuhan ajarkan. Bagaimana berjaga-jaga itu? Di dalam Matius 24 ayat 11 katakan begini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya. Ya, termasuk minggu lalu saya sudah jelaskan ajaran tentang akhir zaman, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.
Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang Kristen ini maksudnya, akan menjadi dingin. Nah perhatikan ayat yang ke-13 Matius 24. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, seluruh ajaran Kristen yang ortodoksi, yang benar, yang lurus, mau Calvin, Armenian, apapun sama. Ya, Abalov juga percaya bahwa orang Kristen sejati akan setia sampai akhir. Ya, karena ini Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi arti berjaga-jaga ini adalah orang yang bisa bertahan hingga saat Kristus datang menjemput dia. Entah pada saat kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman atau pada saat dia mati. Ya, apapun penyebabnya, dia siap bertemu dengan Tuhan dan tidak ditolak oleh Tuhan. Itu maksudnya, ya. Bertahan sampai kepada kesudahannya di dalam iman. Ya, iman tanpa perbuatan ya iman yang palsu, iman yang mati. Jadi iman yang sejati, ya bertahan sampai dia meninggal. Nah, kalau begitu lebih detail lagi, apa maksudnya bertahan sampai kesudahan? Ya tadi saya sudah katakan iman. Nah, coba kita lihat iman yang bagaimana? Apa cuma mengaku Yesus Tuhan aja? Ya kan, tetapi kita lihat. Di dalam Wahyu 14 ayat 9 dikatakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, ini seandainya kalau kita terus nih, ya hidup sampai antikris yang datang ya dan memerintah di dunia. Ya, orang-orang Kristen itu yang hidup seperti apa? Ya mereka harus bagaimana? Karena di Abalov kita percaya bahwa sebelum Kristus datang kita akan mengalami kesusahan besar. Ya. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur, bukan minum anggur kayak perjamuan kudus, bukan ya. Tetapi anggur murka Allah. Jadi jangan kalau pikir anggur, wah anggur sukacita, belum tentu. Baca dulu sampai selesai. Ini artinya kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan akan diterima oleh orang-orang yang menerima tanda di dahi dan di tangannya dari tanda antikris ya, dari antikris. Nah, yang akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran, jadi pure, murni hukuman Allah yang tidak basa-basi dan langsung straight ya, membinasakan setiap manusia yang menanggungnya. Bagaimana maksudnya murka Allah yang murni ini? Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang Kristen yang sejati, yang menuruti apa? Ketekunan di sini apa? Itu artinya bertahan sampai kesudahan, yaitu yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dua hal ini, ya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau kita berkata kita punya iman kepada Yesus, tetapi tidak turut perintah Allah, itu namanya jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung Jack ya. Jadi intinya bahwa nggak mungkin Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, palsu. Jadi kalau kita berkata kita punya iman kepada Yesus tapi tidak menuruti perintah Allah, apa? Jaka sembung naik ojek ya. Oke, kita tahu apa artinya. Nah, jadi intinya bahwa kita tahu sekarang bahwa artinya berjaga-jaga itu adalah menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, kita lihat juga kembali di akhir zaman ini kita lagi dengarkan sekarang nih lagi santer nih ya, pengajaran-pengajaran. Aduh, jangan divaksin, Bro. Kenapa? Itu ada nanochip di dalamnya. Totonya begitu suntik, jadi antikris kita nanti. Masuk tuh tanda di kepala, di tangan. Tiba-tiba masuk. Dulu bilang barcode. Oh, barcode udah gak nyambung deh, sekarang udah salah ya, gak cocok. Jadi pakai apa? Oh, nanochip vaksin.
Ya, nanti apalagi lah. Ya, Bapak Ibu ingat. Kalau kita mau baca firman, kita harus lihat konteksnya. Dan konteks yang satu perikop ini harus nyambung sama konteks di Alkitab. Bapak Ibu, yang namanya penyembah berhala, yang namanya penyesatan, ya, menyembah Allah yang lain, ilah yang lain. Itu tidak ada yang dilakukan secara tanpa sadar. Tidak. Artinya gini, mereka yang rela, sukarela menyembah berhala. Apapun berhala mereka, uangkah, hartakah, atau patung, atau dewakah yang lain, atau Tuhan yang bukan Tuhan sejati. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Ya, kalau mereka menyembah Kristus, mereka pasti akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan ajarkan dan imannya benar. Tetapi kalau menyembah antikris, dia tahu yang dia sembah itu adalah antikris. Nah, tanda di kepala dan tanda di tangan itu jelas. Artinya mereka yakin, mereka punya pikiran yang menyetujui ajaran atau prinsip-prinsip dari ajaran antikris. Itu maksudnya tanda di kepala. Ya, kita bisa lihat di dalam hukum Taurat, ya, orang Israel, ini tanda di kepala, ingat, ya. Yohanes adalah orang Yahudi dan dia menulis ini dengan latar belakang kebudayaan Yahudi. Sampai hari ini kalau kita ke Israel, orang-orang Yahudi kalau sembahyang, ya, mereka akan ikat di kepalanya, ya, ada satu kotak di depan, itu isinya firman Tuhan, dan tanda di tangan juga, ya, itu ada kotak juga, itu isinya firman Tuhan, Taurat. Jadi artinya itu adalah mereka mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan tangan yang diikat, ya, dengan firman Tuhan di dalamnya, artinya mereka akan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya tanda di kepala dan tanda di tangan. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka yang menerima tanda ini, ya, akan menerima murka Allah, karena Tuhan tidak akan menghukum orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Tuhan akan memberi hukuman yang mengerikan kepada orang yang memberontak, yang tahu kebenaran tapi menolak mentaatinya. Kepada mereka Tuhan akan menghukum. Kepada bayi-bayi yang tidak mengerti kebenaran, pas. Ya. Ya. Oke, nah kembali di sini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Antikris tidak akan menyelinap diam-diam masuk. Seperti pencuri masuk ke dalam kita. Tiba-tiba, wow, gue udah jadi antikris nih. Itu dongeng isapan jempol. Ya. Dan itu tidak biblical. Yang benar adalah Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Bukan pencuri ya, tapi seperti pencuri artinya tidak tahu kapan waktunya, hari tanggalnya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam Wahyu 13, dikatakan begini, ayat 16, Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, dia membuat, mengambil keputusan, ya, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Jadi dia akan membuat ini secara terang-terangan. Ayo, kalau kamu tidak memberi tanda ini, kamu tidak bisa. Ya. Tanda ini jelas tanda antikris. Penyembahan berhala yang menolak Kristus. Kalau tidak, dibunuh. Jadi bukan, kalau enggak, dibunuh. Kamu akan mati. Ya. Jadi itu jelas-jelas. Ya, prinsip kehidupan. Jadi bukan soal cuma sekedar pakai tanda di sini ya, entah pakai chip, nano chip, bukan. Tetapi cara berpikir kita. Jadi sekalipun kita nggak usah pakai tanda di sini, tetapi kalau cara berpikir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi menentang kebenaran firman Tuhan, itu roh antikris ada pada kita. Kalau kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita menentang kebenaran firman Tuhan, roh antikris ada pada kita. Jadi jangan takut sama vaksin, sama hal-hal yang ya diam-diam tiba-tiba menyelinap terus kita jadi antikris. Gak ada itu.
Ya, firman Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu. Oke? Nah, jadi yang penting di sini apa? Bukan kita aware. Wow, wah ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih ada mengandung unsur antikris loh. Ya, nanti jidat gue tiba-tiba pas gue ngaca ada angka 666. Bukan. Tetapi ini yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, kebenaran firman Tuhan, dan iman kepada Yesus. Ini yang menyelamatkan. Orang yang begini yang tidak memakai tanda di kepala, akibatnya mereka akan mengalami siksaan. Mereka akan dibunuh, yes. Tetapi siapa yang setia sampai akhir, mereka selamat. Kita hanya bisa tekun. Nah, sekarang intinya gini. Bagaimana supaya kita tekun menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bukan oke, aduh ngeri banget ya. Oke, Tuhan bener ada ya. Oke lah, saya mau percaya. Takut lu, ngeri lu nanti gua diinin. Enggak, tetap aja. Ya, kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi begini Bapak Ibu. Intinya adalah pengajaran firman Tuhan supaya kita sadar. Dan kita sungguh-sungguh percaya beriman kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Bukan hanya di dunia ini. Kita akan mati. Kita akan mengalami kesusahan hidup. Tetapi firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, di dunia ini kamu menderita. Jadi kalau di dunia ini mau cari kesenangan, cari penghiburan, cari keselamatan, nggak bisa. Ya, sementara itu. Tetapi teguhkan hatimu, aku sudah menang atas dunia. Tabahkan hatimu, ikuti kata firmanku, ikuti perintahku. Maka kamu akan hidup kekal. Kamu akan hidup bersamaku sampai kepada kekekalan. Itu maksudnya. Jadi intinya adalah menuruti perintah Allah sehingga kita diselamatkan dan iman kepada Yesus itu artinya cuma satu. Yaitu kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, Yohanes 3:5, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi lahir dari air dan roh, apa artinya itu? Pertama, lahir dari air. Itu lambang baptisan, ya. Artinya apa? Bukan tindakan baptisan ya, tetapi orang yang dibaptis sungguh-sungguh ya mengerti dan ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ya. Hidup tidak untuk dirinya sendiri lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang sudah berlalu? 2 ayat di atasnya. 2 Korintus 5 ayat 15 katakan. Jadi karena Kristus sudah mati bagi semua orang, supaya semua orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Yesus yang sudah mati buat semua orang. Jadi intinya kekristenan lahir baru itu adalah hidup bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah begitu serius bagi kita. Kita kalah serius sama Tuhan. Tuhan yang sebenarnya dia gak perlu kita, tapi dia lebih serius loh. Ya, sehingga dia berkorban bagi kita. Jadi kita waktu sadari hal ini, maka kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mengikuti dia. Karena kita tahu kalau Tuhan berikan darahnya buat kita supaya kita selamat. Pasti dia akan lakukan apapun juga. Dia akan turut bekerja, dia tidak akan tinggal diam. Dalam apapun yang dihadapi oleh orang-orang yang mengasihi dia. Hanya orang yang mengasihi dia. Hanya orang yang lahir baru. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang dia hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Yesus. Ya, apa itu kebaikan? Bukan hidup jadi makin kaya, segala sakit nggak ada, bukan. Tetapi dia akan semakin dimurnikan seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan salah, Tuhan gak turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Makanya kita lihat, ada orang yang mati konyol, ya, mati overdosis karena narkoba, mati karena keracunan alkohol, ya, keracunan minuman keras. Itu bukan Tuhan penyebabnya. Tuhan gak turut bekerja, ya dia sendiri yang cari penyakit. Ya, jadi jangan blame Tuhan. Bercerai, aduh ini takdir nih, enak aja. Waktu kawin, ya nggak tanya Tuhan, nggak turuti perintah Tuhan, begitu cerai, salahin Tuhan. Ya, Tuhan yang menakdirkan. Nggak ada. Kita yang bertanggung jawab, kita yang ambil keputusan. Ya kan, tetapi bagi orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan janji, kamu tidak akan sendirian. Aku akan turut bekerja dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Dan
Sekalipun kamu jatuh, kamu tidak akan pernah jatuh tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan yang perkasa akan menopang kita. Itu jaminan dari Tuhan. Dan setiap orang yang lahir baru punya kesaksian itu di dalam rohnya. Ya, tidak perlu diyakini, tenang, kamu pasti selamat, pasti selamat. Dari mana kamu tahu selamat? Kata pembina saya, bukan kata pembina saya. Tetapi ada Roh Kudus yang di dalam hidup kita yang bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita milik kepunyaan Allah. Sehingga kita yakin satu hari nanti kalau kita dipanggil pulang, maka Tuhan akan menyambut kita. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Karena kita sungguh-sungguh menuruti kehendaknya. Ya. Dan kita beriman kepada Yesus dengan iman yang sejati. Oke. Nah, lahir baru lahir dari air itu. Lahir dari roh. Apa artinya lahir dari roh? Lahir dari roh itu artinya ada satu kesadaran seperti bayi yang baru lahir. Pada saat lahir ya, bukan lahir dari roh. Artinya ada satu momen dalam hidup kita. Di mana untuk pertama kalinya kita mengalami zaman kasih Tuhan. Kita tahu mungkin sebelumnya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tahu, percaya, nonton film The Passion nangis. Aduh, terharu banget ya Tuhan Yesus sampai kayak gitu. Tetapi kita nggak merasakan, belum pernah merasakan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita untuk pertama kali. Nah, pengalaman pertama kali kita sadar dan kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, itu lahir baru. Itu lahir dari roh. Bukan sekali untuk seumur hidup, tetapi itu pertama kali. Dan selanjutnya waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dimurnikan, kita akan melihat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Tuhan dan firman-Nya bukan hanya teori bagi kita. Kita melihat kenyataan firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan membersihkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Kita semakin hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya lahir dari roh. Oke? Itu tandanya orang yang lahir baru. Bila sungguh kita telah lahir baru, maka kita akan terus bertekun, ya, bergumul artinya untuk turuti perintah Allah, ya, lewat firman-Nya. Kita renungkan setiap hari. Inilah yang disebut sebagai pemurnian keselamatan, yaitu pertobatan setiap hari. Ya, terbalik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang suci, ya, yang bukan Kristen, dia akan merasa makin lama dia makin suci. Orang lain boleh menyembah dia. Gue bentar lagi udah tingkatannya udah kayak dewa. Tetapi Kristen, ini cirinya. Bahwa kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin dewasa. Apa? Kita semakin sadar akan dosa-dosa kita. Dulu kita gak sadar. Dulu kita nonton Netflix berjam-jam gak apa-apa. Sekarang gak enak. Aduh Tuhan, rasanya gak enak ya. Roh Kudus ingetin saya nih. Rasanya nih. Ya. Baca Alkitab 15 menit ngantuk. Nonton film, waduh mata melotot nyambung terus. Wah ini gak bener nih, ini gak bener nih. Aduh saya mesti bertobat. Dulu gak apa-apa, rasanya gak apa-apa. Loh kenapa, bagus kok. Kita kan belajar tentang kehidupan manusia. Cari alasan terus. Tetapi waktu kita lahir baru kita sadar. Oh ya nih, saya perlu lebih belajar kebenaran firman Tuhan supaya saya jangan disesatkan. Supaya saya jangan semakin cinta dunia tetapi semakin cinta Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kalau saya semakin memenuhi memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukan makin puas tetapi makin ya tergila-gila sama dunia dan akhirnya kita akan kembali membenci Tuhan seperti manusia lama. Gak bisa nih, mesti bertobat. Ya itu maksudnya. Ada pertobatan setiap hari. Itu maksudnya dimurnikan. Nah, jadi bersamaan dengan itu kita akan terus mengalami kasih Tuhan. Waktu kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh ya bertobat ikut Tuhan. Jadi saya sudah katakan ada 5 ya. Berapa waktu saya katakan, waktu yang lalu saya katakan ada 5 ciri orang yang bertobat sungguh-sungguh. Pertama, dia sadar akan dosa-dosanya. Sadar, banyak orang yang ngaku dosa tetapi gak sadar akan dosanya. Akibatnya dia gak sungguh-sungguh menyesali dosanya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sadar akan dosanya, itu membuat dia terpisah dari Tuhan. Itu membuat Tuhan sedih, ya itu membuat dia terikat sama kuasa kegelapan. Maka dia akan sungguh-sungguh sadar dan menyesal. Akibatnya dia akan malu sama dosa dan dia akan benci sama dosa. Ya, maka cepat atau lambat, tetap aja dia lakukan 4 hal ini. Maka cepat atau lambat dia akan meninggalkan dosanya. Cukup fokus yang 4 hal tadi. Sadar. Bagaimana kita bisa sadar akan dosa? Belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan hati yang benar, hati yang haus untuk rindu mengenal Tuhan, maka
kita akan mengenal kebenaran. Barang siapa yang haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Amin. Tuhan tidak akan memberikan yang lain. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Kenapa banyak orang sesat? Karena hatinya tidak murni. Dia belajar firman Tuhan supaya dia makin banyak pengetahuan. Supaya dia bisa membanggakan dirinya. Supaya dia bisa cari duit. Jadi pendeta, jadi pengajar firman Tuhan, dapat duit. Maka dia akan sesat. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, belajar firman Tuhan untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar dan mentaatinya, dia ilmu berkata, maka kecil sekali kemungkinan dia akan disesatkan. Seandainya pun dia disesatkan, dia tidak akan mengalami hal yang fatal. Ya, dosanya, salahnya bukan salah yang fatal, nggak esensi gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan takut ya. Tetapi kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, justru itu bahaya. Ya, iblis akan menipu kita. Ya, nah jadi waktu kita menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus, ya sungguh-sungguh, maka kita akan semakin mengalami Tuhan. Ya, kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan, akan terjadi pemurnian. Nah, bersamaan dengan itu kita akan semakin semangat. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 katakan ya. Saya bacakan sedikit ya, 2 Petrus 1. Ini jaminan. Jadi karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Semakin ya kita disempurnakan, semakin kita didewasakan rohani kita dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, karena kita sudah terima kasih karena Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bukan Bapak Ibu, dari bahasa aslinya ya, kata menambahkan di sini bukan berarti kita tuh nambah. Oh, habis punya iman, nanti kita nambah lagi dengan kebaikan. Naik tingkat lagi. Habis kebaikan, terus mesti pakai nanti tambah pengetahuan. Baru belajar firman. Jadi kalau belum baik, gak usah belajar firman dulu. Jadi belajar baik dulu ya. Habis belajar baik, baru belajar pengetahuan. Udah punya pengetahuan, baru belajar penguasaan diri. Kalau udah belajar penguasaan diri, baru belajar ketekunan. Kalau udah belajar ketekunan, baru belajar kesalehan. Baru belajar kasih. Itu paling ujung. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ini maksudnya, ya, kata menambahkan itu berasal dari satu kata yang sangat kita mengerti, yaitu terutama yang suka nyanyi ya, chorus. Chorus ini itu adalah suatu tarian Yunani ya, yang dinyanyikan, ditarikan secara bergandengan tangan bersama-sama. Jadi ada leadernya, nah semuanya akan ikut bersamaan. Satu renceng. Ibaratnya orang Betawi katakan, jadi gak terlepas. Nah jadi intinya maksudnya adalah ya, kalau kita sudah terima kasih karunia keselamatan dari Tuhan, kalau kita sudah lahir baru, justru kita harus sungguh-sungguh berusaha menggandeng. Jadi iman yang benar itu sebagai leader, tetapi rencengannya harus, gandengannya tuh harus nempel semua. Apa? Iman yang benar itu adalah bukan sekedar demonstrasi kuasa Allah, tetapi yang digandeng dengan kebaikan, dengan pengetahuan yang benar, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih. Karena itu buntutnya bilang begini, ayat yang ke-8, 2 Petrus 1. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, semakin semangat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Buta dan picik, pikirannya sempit, salah, sesat, gak nyampe ke tujuan, gak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jadi rencengan ini semua ini harus jadi satu. Ya. Iman yang benar adalah iman yang karena kasih kepada Allah, didasarkan oleh pengetahuan yang benar, yang terus belajar menguasai diri dengan tekun, ya, dengan tekun, dan juga kita semakin hidup di dalam kesalehan, kekudusan, dan kasih ya, kepada Tuhan dan kepada semua orang. Baru itu namanya kita sedang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka kita akan diberi hak penuh. Ini otomatis. Calvin, Armenian juga percaya ini.
Calvin berkata itu ciri orang yang lahir baru. Baru begitu. Kalau Arminian berkata nggak peduli. Pokoknya kalau nggak begitu ya nggak selamat. Jadi intinya sama. Tetap harus tekun. Ya, taat kepada firman sampai akhir. Menurut Calvin itulah ciri kelahiran baru yang benar. Nah bagaimana kita bisa lakukan itu? Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih satu slide ya. Di situ ada tulisan ya promosi firewalk. Ya, berjalan di atas api. Jadi ini ada latihan ya, latihan PD terutama motivator-motivator dunia ya. Nah itu mereka bisa sanggup berjalan di atas api tanpa terluka. Ini bukan black magic, tetapi kemampuan pengendalian pikiran, kemampuan untuk fokus dan percaya diri. Ya, bahwa mereka sanggup lewat tanpa mengalami luka-luka bakar. Dan terbukti banyak kejadian dan berhasil semua. Makanya ini ada trainingnya. Ya, saya bacakan di sini, set up goal, master mindset, conquer fears, create breakthrough. Nah ini promosinya. Jadi kalau kamu bisa berjalan di atas api, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Ya benar, firman Tuhan juga berkata, tidak yang mustahil bagi orang percaya. Apalagi yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah tetapi justru kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri saja, terkutuk kata firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada kekuatan sendiri aja, sanggup. Makanya kita lihat orang-orang yang ateis, komunis, mereka bisa berhasil. Olimpiade, mereka percaya kepada kekuatan sendiri. Juara, oke. Apalagi kalau kita percaya kepada Tuhan, amin. Pencipta langit dan bumi, kita akan lebih lagi. Ya, bisa berhasil menjadi pengikut Tuhan yang setia hingga akhir, amin. Nah, ini yang harus dilakukan sekarang. Jadi bayangkan, waktu pandemi sekarang ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, tapi udah banyak orang yang begitu ketakutan. Apalagi nanti, ya makin parah. Ya, jadi kita harus fokusnya jangan kepada pandemi, jangan kepada tanda-tanda ini, tapi fokus kepada Tuhan. Kita semakin takut, kita semakin periksa hati dan kita bertobat. Dan kita disiplin belajar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi seperti bayi. Amin, yang selalu haus akan susu yang murni. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah kalau kita bilang, iya gue kayaknya udah lahir baru, ciri-cirinya udah ada. Tetapi di hari ini nih, kok gue gak suka ya baca firman. Oh iya, kenapa? Karena bukan berarti kita belum lahir baru, harus lahir baru lagi, bukan. Bisa, bayi juga bisa gak suka susu. Ibu-ibu pasti tahu kan, ada bayi yang gak suka minum susu. Kenapa? Ini something wrong, gak normal. Bayi mestinya suka susu, kalau bayi gak suka susu ini pasti ada sakit. Mungkin sehariawan, mungkin ya gak tahu, ibu-ibu lebih tahu lah. Gak normal, bawa ke dokter, diperiksa. Ada apa masalahnya? Sehingga setelah diobati dia akan suka lagi sama susu. Sehingga dia bisa bertumbuh, kalau enggak didiamin aja. Celaka dia. Oke, sama juga dengan kerohanian kita. Kalau kita mulai gak suka sama firman Tuhan, gak belajar, bertobat. Penyebabnya satu, kerohanian kita gak sehat. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya Bapak Ibu. Karena kalau kita fokus sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita tidak pernah akan jatuh tersandung. Kita akan bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 22 katakan, mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah ini kuncinya. Jadi pertama, mata kita harus terang dulu Bapak Ibu. Ya, maka kalau mata kita, kuncinya di mata, ingat ya. Kalau mata kita terang, maka seluruh hidup kita akan terang. Dipenuhi dengan terang, ini artinya kebenaran firman Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bukan cuma teori. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang punya banyak pengetahuan tapi hidupnya tidak mengalami Tuhan dan akhirnya mundur dan akhirnya ya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dilihat cuma teori aja, nggak ada praktek. Nah kenapa? Karena matanya nggak terang. Maka seluruh tubuhnya, matanya gelap, jadi seluruh tubuhnya gelap. Lebih gelap lagi, hidup dalam dosa. Dan dia gak lihat Tuhan itu nyata dalam hidup dia. Nah bagaimana supaya mata kita terang? Bukan pakai senter terus, bukan Bapak Ibu. Tetapi mata yang terang, itu artinya adalah, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas. If your eye single. Ya, itu dari
kata haplos ya bahasa Yunani. Artinya fokus. Fokus kepada Tuhan. Tadi kalau percaya pada diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, kekuatan sendiri, bisa jalan di atas api. Apalagi kita fokus kepada Tuhan saja dan kepada kebenaran firman-Nya, bukan kepada medsos, bukan fokus kepada berita-berita lain. Boleh baca, tetapi nggak fokus, nggak jadikan itu sebagai panduan hidup kita. Itu namanya roh antikris ada pada kita. Tetapi kita jadikan firman Tuhan jadi panduan hidup kita. Kita ikuti kebenaran firman Tuhan dan terus bertobat setiap hari. Namanya kita fokus kepada Tuhan. Mata kita terang. Lebih jelas lagi sebenarnya mata kita single. Artinya apa? Nggak jereng. Nggak juling. Itu aslinya. Ya, coba lihat mata kita jereng nggak? Coba cek ngaca mata kita jereng nggak? Maksudnya bukan jereng begitu. Tetapi jereng itu begini maksudnya. Ya juling ya. Bahasa Indonesia jereng apa juling ya? Ya sama aja lah ya kira-kira ngerti ya. Nah juling itu maksudnya begini. Lihat benda itu nggak fokus. Lihat satu jadi dua. Dua jadi empat, jadi banyak, bingung, pusing ya kan. Nggak fokus. Makanya dia bisa jalannya nggak benar. Nah maksudnya begini. Orang Kristen yang tidak semakin hari semakin bertumbuh kerohaniannya. Karena matanya jereng. Artinya dia itu nggak cuma fokus ke Tuhan. Tetapi juga fokus ke dunia. Jadi fokusnya dua. Nah ini jereng namanya. Ya kan. Lihatnya dua. Cinta dunia, cinta Tuhan katanya. Tetapi sebenarnya firman Tuhan bilang gak mungkin kata Tuhan Yesus. Kamu akan mencintai yang satu dan membenci yang satu. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu akan membenci dunia. Kalau kamu mencintai dunia, kamu akan membenci Tuhan. Artinya gak suka. Bukan benci marah-marah, bukan. Tapi gak suka sama firman Tuhan, sama hal-hal dari Tuhan. Sukanya apa? Yang dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, nah jadi itu penyebab kita itu rasanya susah banget ikuti firman Tuhan. Karena kita sehari-hari lihat ke Tuhan, berdoa, baca firman, merenungkan firman cuma 5-10 menit. Tetapi nonton medsos, lihat berita dunia dan suka sama berita-berita dunia, sama entertainment dari dunia. Itu lebih banyak waktu sehingga gak heran. Ya, kita hidupnya juga gak melihat Yesus nyata dalam hidup kita. Kita gak lihat buah roh itu nyata dalam hidup kita. Kita gak lihat kita menjadi saksi Kristus. Jadi maka kalau kita sadar akan kebenaran firman Tuhan, hari-hari ini tanda-tanda semakin jelas menjelang kedatangan Tuhan yang sudah kelihatannya sudah di ambang pintu, maka kita akan jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Kita bukan hanya hidup di dalam, rindu hidup di dalam kebenaran dan mengerti firman Tuhan. Tetapi kita akan punya hati yang rindu supaya bukan cuma kita yang selamat. Amin. Tapi pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mereka juga selamat. Karena itu kita akan menjadi saksi Kristus. Kita akan ingatkan mereka. Bukan hanya, oh anak saya sudah jadi Kristen, sudah dibaptis kok, sudah tenang. Enggak. Saya mau pastikan anak saya walaupun juga dia ada pelayanan, yang satu juga sudah percaya Tuhan sudah dibaptis. Tapi tiap malam saya dan istri saya berdoa buat anak-anak saya supaya mereka tetap semakin hari, semakin hidupnya mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup dia. Supaya dia boleh terus ya semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan dan hidup ya tekun mengikuti kebenaran firman Tuhan karena mengalami kasih Tuhan dalam hidup dia. Ya, jadi kita tidak akan hanya fokus diri sendiri, tapi kita juga akan mengasihi banyak orang dengan memberitakan kebenaran, menjadi saksi Kristus. Amin. Ini artinya berjaga-jaga. Mari, saya mau ajak kita semua hari ini, ya, kita mau mulai dari diri kita, mulai dari saya. Ya seperti penatua-penatua kita ajarkan. Mulai dari saya. Apa mulai dari saya? Mulai dari saya disiplin. Belajar firman Tuhan. Belajar fokus. Ya, hanya rindu mencari kebenaran. Belajar kebenaran akan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Kalau kita dikasih karunia untuk memimpin, kita akan menjadi pemimpin yang baik. Yang menjadi bapa.
bagi orang-orang yang kita pimpin. Kalau karunia kita melayani, maka kita akan melayani dengan segenap hati kita. Karunia memberi, kita akan memberi dengan sukacita, tidak membangkit-bangkit. Ya kan, kalau kita punya karunia belas kasihan, kita akan berdoa syafaat. Orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia gak bisa ngomong banyak, tapi dia bisa diam dan berdoa. Amin. Buat anak cucunya. Dan saya percaya doa orang tua, doa orang yang benar, doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang murni, besar kuasanya. Itu juga sebuah kesaksian hidup, itu juga sebuah buah dari roh yang benar yang ada di dalam hidupnya. Mari ya kita mau arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengerti sekarang Tuhan. Saatnya sudah semakin dekat Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu. Dan Kau bisa datang kapan saja Engkau mau, sewaktu-waktu. Bahkan sebelum hari kiamat itu pun mungkin kami sudah dipanggil pulang. Tapi Tuhan, ini Tuhan yang kami belajar hari ini. Kami mau punya hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Berjaga-jaga, yaitu hati yang selalu siap sedia. Yang mau hidup tekun menuruti perintah-Mu dan iman kepada Yesus. Dan Tuhan, kami mau pastikan, kami mau terus belajar sehingga kami semakin melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu bukan hanya kami percaya dan ketahui, tetapi kami alami Tuhan dalam hidup kami. Karena kami rindu mengenal Engkau. Karena kami rindu mengikuti jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau fokus Tuhan. Ampuni kami kalau kami suka, mata kami suka juling Tuhan. Kami suka cinta akan dunia. Kami katakan kami orang Kristen, tapi mata kami lebih cinta akan dunia daripada cinta akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sucikan hati kami, murnikan hati kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Minta hati yang fokus kepada Engkau. Kami mau bertobat dan disiplin Tuhan untuk belajar firman-Mu. Seperti anak yang disiplin. Taat kepada perintah orang tuanya. Makan sayur. Makan buah-buahan. Makan hal-hal yang berguna. Jangan makan hanya hal-hal yang kita suka. Daging kita suka. Ya, tetapi kita mau makan hal-hal yang penting, yaitu mana yang dari Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami. Kalau kami sungguh-sungguh fokus kepada Engkau, kalau kami sungguh-sungguh melakukannya, maka kami tidak akan pernah tersandung. Dan kami akan diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan sorga. Artinya kami akan terus semakin melihat Engkau nyata. Bukan hanya teori dalam hidup kami, tapi Engkau nyata, semakin nyata, semakin nyata. Sampai Engkau datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ambil keputusan mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita mau akhiri ibadah, kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan kami. Yang membuat kami mengerti Tuhan bahwa kami harus fokus kepada Engkau. Dan itu adalah tanda kalau kami sudah lahir baru. Kalau kami adalah murid-Mu yang sejati. Kalau kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus Tuhan fokus kepada Engkau. Sehingga hidup kami akan penuh dengan kebenaran-Mu, terang kemuliaan-Mu. Mungkin kami jatuh Tuhan, tersandung. Tetapi Engkau akan pegang kami. Kami akan bangkit lagi. Kami akan semakin hari semakin dimurnikan lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Memang di dunia ini Tuhan kami akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengalahkan dunia Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami dan Engkau yang akan tuntun kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh setia hingga akhir hidup kami. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus akan semakin nyata dalam hidup kami. Dan persekutuan dalam Roh yang Kudus akan terus menuntun kami saat kami belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh setia hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima berkat yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.